love is beyond limits. His grace has no measure. His power has no boundaries known unto man. For out his infinite riches in Jesus, He give, and give again. Cintanya tak terbatas, kasihnya tak terukur, kekuasaannya melampaui batas manusia. Dari kekayaan yang tak terhingga di dalam pribadi Yesus Kristus, Dia terus memberi, dan memberi. Dan itulah panggilan daripada seorang pria yang harus mengasihi secara konsisten, dan dia memberikan dengan seluruh pengorbanan. Love that came in the shape of the cross. Kasih yang berbentuk salib, saudara. Saudara, ketika saudara membaca teks ini, saudara pendengar mula-mula tidak akan kaget dengan bagian pertama. Ketika Rasul Paulus katakan, "Hai istri, tunduk pada suami." Orang budaya hari itu biasa aja, saudara. Kenapa? Karena budaya hari itu sangat patriarkal. Tetapi ketika Rasul Paulus katakan, "Hai suami, tunduklah pada istri," itu men-shock semua orang hari itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena memang hari itu, kalau saudara melihat di dalam sejarah, di dalam konteks budaya Romawi, di tempat Efesus, saudara akan menemukan bahwa wanita itu dianggap sebagai properti hari itu. Wanita tidak punya kebebasan, mereka bisa dijual, mereka bisa kemudian diperlakukan semena-mena. Itu sebab perintah mengasihi wanita adalah counter culture di masa Paulus. Tapi terkadang, saudara, kita para pria lupa diri dan menggunakan otoritas kita secara tidak alkitabiah dan tidak kembali kepada kitab suci. Pria yang diberikan biblical headship ini harus memimpin dengan kasih, bukan dengan diktator. In the context of love. Itu sebab kasih daripada suami kepada istri itu adalah kasih yang seharusnya, saudara, mempertumbuhkan, bukan menyalahkan, saudara. Dan sering sekali kita tidak mengasihi untuk mempertumbuhkan, tetapi kita selalu menyalahkan dan mencari kesalahan. Saudara, ada kisah seorang pria yang pergi ke dokter. Lalu saat dia pergi ke dokter, dia berkata kepada dokter itu, "Dok, saya rasa istri saya itu telinganya agak masalah. Tiap kali saya ajak ngomong terus suami saya, gak dengar gitu." Kata dokternya, "Saya gak kenal suami kamu, saya gak tahu bagaimana separah apa pendengaran istri kamu. Kalau gitu begini, tesnya begini. Nanti kamu berdiri di dapur, kamu coba ngomong sama istri kamu. Kamu panggil dia, jaraknya jauh begitu, 10 meter misalnya dari dapur. Kalau dia gak dengar, maju lagi ngomong lagi. Gak dengar, maju lagi ngomong lagi. Gak dengar, maju lagi. Nanti di situ saya bisa tahu kurang lebih pendengaran seperti apa, lalu saya akan berikan obat." Lalu suaminya pulang dengan cepat-cepat, dia coba resep itu, saudara. Di depan dapur dia berteriak kepada istrinya, "Hai istri, hari ini makan apa?" Istrinya tetap sibuk masak. Mendekat dia lagi, "Hai istri, hari ini makan apa?" Gak dengar lagi, saudara. Terus sampai lagi depan istrinya, udah selangkah lagi dengan istrinya, "Hai istri, hari ini makan apa?" Lalu terdengarlah suara yang kecil, istri teriak, "Hei, dari tadi saya sudah katakan 3 kali, ayam goreng." Rupanya, saudara, yang bilang itu bukan istrinya, tetapi memang suaminya, saudara. Tetapi hari itu dia selalu merasa yang salah istrinya, yang berabut istrinya. Saudara, sering sekali kita sebagai pria mengatakan bahwa kenapa kita tidak maju, kita tidak sukses, kita tidak begini-begini. Karena istri, saudara, masalahnya. Tetapi pernahkah kita bertanya bahwa hari ini, bahwa masalahnya adalah kita hari ini? Kenapa hari ini istri tidak tunduk kepada kita? Mungkin pertanyaan adalah mungkin we not loving enough. Karena bagi pria yang mengasihi seperti Kristus, wanita itu bisa melihat pria itu dan akan tunduk. Karena ia tahu, aku mau tunduk kepada pria atau suami yang rela mati bagiku, sama seperti Kristus.